إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu istiqamah di jalan Allah dan menjalankan apa yang senantiasa diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistiqamahan tersebut adalah sebuah tuntutan sebagai sebuah cerminan dari insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ujian dari Allah tidak akan pernah berakhir. Ujian dari Allah bisa jadi setiap hari akan semakin kuat dan semakin keras. Akan tetapi pantang bagi setiap insan yang beriman untuk menjadi pecundang dan mundur dari ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ujian itu mereka lalui, sampai kemudian mereka masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannah, katakanlah apakah kalian akan masuk surga Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang berjuang di jalannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya, dan sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bila kita perhatikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum", andai kata manusia merenungkan surat ini sungguh cukup buat mereka untuk menjadikan mereka umat yang mulia, umat yang selamat, maka sungguh ini akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa yang kami berikan pada manusia, semua manusia itu merugi, tidak ada yang beruntung, mereka adalah orang yang celaka, mereka orang yang binasa. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, orang-orang yang melaksanakan amal saleh dalam keimanannya, dan kemudian wa tawassaw bil haq, mereka saling menasihati untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah, wa tawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa saling menasihati untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin, tidak akan mungkin keimanan itu tegak, tidak akan mungkin amal saleh terlaksana, tidak akan mungkin marah ma'ruf nahi munkar atau saling menasihati untuk istiqamah jalan Allah tegak tanpa kesabaran pula yang kita nasihatkan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya setiap kehidupan orang mukmin, detik-detik yang berjalan, hari-hari yang berlalu bukan sesuatu yang bermakna biasa atau tanpa makna. Sungguh itu adalah sebuah ujian dari Allah, sebuah peringatan, sebuah nilai dari Allah yang di dalamnya bila kita bisa menjalankannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan nilai tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban di amril mu'min." Sungguh sangat mengagumkan, sangat menyenangkan setiap perkara orang yang beriman itu.
Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikan. Setiap urusannya pasti baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan perkara seperti itu tidak ada melainkan pada orang-orang yang beriman. Camkan hadis ini. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada perkara seperti itu kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ini berita gembira untuk kita ma'asyiral muslimin, yang sekarang ditempa pandemi, yang sekarang dalam kesulitan dan segala hal-hal yang menyempitkan diri kita semuanya. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh urusan mereka semuanya adalah baik untuk mereka semuanya. Tinggal kita pandai menempatkan diri atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabahu sarra fasyakara fa huwa khairun lahu." Bila dia mendapatkan kebaikan, bila dia mendapatkan kelapangan, bila dia mendapatkan karunia, dia kemudian bersyukur kepada Allah, menjalankannya sebagai saran untuk meningkatkan nilai dia di jalan Allah, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Tapi sebaliknya, wa in asabahu dharra, bila dia mendapatkan kesulitan, bila dia mendapatkan ujian, bila dia mendapatkan kesempitan, dunia ini menghimpitnya, dunia ini menekannya, bahkan mungkin pada titik yang paling tragis, katakanlah kematian. Fasabara, lalu dia bersabar menghadapi semuanya itu. Fahadha khairun lahu, maka itu adalah sebuah kebaikan untuk dia. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pantang bagi setiap orang mukmin untuk menjadi pecundang. Pantang bagi setiap orang yang beriman untuk menjadi orang yang lari ke belakang tatkala dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian yang sebenarnya itu Allah ingin angkat derajatnya. Lihatlah para nabi dan rasul, tidak ada di antara mereka yang hidupnya penuh dengan kenyamanan. Kalaupun nyaman, penuh dengan ujian. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Bukan rasul biasa, ulul azmi, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh, sungguh luar biasa. 950 tahun dengan ancaman, dengan tekanan yang demikian dahsyat. Kalau kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim sendirian sebagai orang yang membimbing umat, diancam, sungguh luar biasa. Tapi dia sabar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kita untuk sabar seperti mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ma'asyiral muslimin, muncul pertanyaan, ada apa dengan kesabaran ini? Ada apa dengan kesabaran ini? Maka jawabannya adalah, sungguh kesabaran inilah yang akan senantiasa mengantarkan manusia pada nilai kemuliaan yang Allah inginkan. Bila mereka benar-benar mampu mewujudkannya, maka tak akan mungkin ada yang bisa meninggalkan mereka dari apapun juga. Lihat bagaimana kaum Nabi Daud dengan pimpinan Talut menghadapi Jalut. Ketika mereka jumlahnya sedikit melawan tentara yang demikian besar dengan raksasa yang sangat kuat, mereka mengatakan, Allahumma afri alaina sabra, Allahumma afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alqaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan itu yang namanya kesabaran pada kami semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki kami. Kokohkan langkah kami, tekapkan semangat kami melawan orang-orang kafir itu, ya Allah. Lihatlah pula bagaimana tukang sihirnya Firaun. Ketika dia diancam oleh Firaun, mereka diancam oleh Firaun untuk dibunuh dan disalib serta dipotong tangan kanan dan kiri secara bersilang, gara-gara mereka beriman kepada Nabi Musa setelah kalah adu ilmu. Firaun mengancam, aku akan bunuh kalian semuanya. Kata mereka, tatkala sudah mulai beriman, bukan mundur ke belakang, bukan kembali membuat sihir dan menyihir Firaun, tidak. Allah mengatakan tentang apa yang diungkapkan oleh mereka, yang kemudian dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka berdoa, Allahumma afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran menghadapi ancaman Fir'aun ini, yang mana kematian yang kami harus hadapi, ya Allah, dengan siksanya demikian sangat dahsyat. Wa tawaffana muslimin, matikan kami ya Allah sebagai orang-orang yang muslim kepadamu ya Allah. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pantang bagi setiap orang yang beriman untuk kemudian lari menjadi pecundang ke belakang. Allah mengatakan tentang keistimewaan kesabaran itu, hanya orang-orang yang sabar
yang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Dia bisa mengambil hikmah yang besar. Dia bisa memikirkan atau memiliki pikiran yang cemerlang. Dia mengambil sikap yang sungguh positif daripada mereka orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang kami tunjuk, kami angkat mereka menjadi teladan-teladan, yang mereka memberikan petunjuk dengan petunjuk kami. Mereka mengarahkan dengan penuh kesabaran, mereka mengarahkan dengan penuh kebenaran. Kapan itu muncul? Lamma sabaru, tatkala mereka kokoh dalam kesabarannya. Tatkala mereka kokoh dalam kesabarannya, semua masalah yang menimpa tidak membutakan mata hati mereka. Mereka tetap di jalan Allah, dan hanya orang-orang yang benar-benar sabar yang tetap istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lagi, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin dengan janji yang kami berikan kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Siapa orangnya yang berusaha untuk iffah, menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, dia tidak kemudian menghinakan dalam perkara-perkara yang menghinakan, dia betul-betul jaga itu, maka Allah akan jaga harga dirinya, Allah akan jaga nilai dirinya. Wa man yastaghni yughnihumullah. Siapa yang minta kecukupan kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan itu kepada Allah, kepada dia. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbirullah. Dan siapa yang dia berusaha untuk melatih dirinya untuk kokoh dalam kesabaran, Allah akan berikan kesabaran itu kepada dirinya. Dari tiga hal ini, kesucian, kecukupan, Rasulullah SAW menyebutkan karunia yang ketiga, yang ternyata karunia ini lebih mulia. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' min as-sabri. Dan tidak ada seorang yang mendapatkan karunia dari Allah yang mana itu karunia tersebut lebih baik bagi dirinya, lebih banyak berkahnya untuk dirinya daripada kesabaran yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Maka di sini Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar, pahala untuk mereka ada terus mengalir tanpa terukur jumlahnya. Subhanallah. Dia senantiasa istiqamah, dia masih bisa berbuat kebaikan, dia masih bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik, dia bisa membalas keburukan dengan kebaikan dan yang lainnya karena kesabaran yang dimilikinya. Maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat, tidak ada nilai yang luar biasa untuk orang-orang yang beriman yang mampu mengantarkannya dalam kemuliaan kecuali kesabaran yang menopang semuanya. Sabar dia dalam ketaatan, sabar dia dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, dan sabarnya dia di dalam menjalankan sesuatu yang Allah timpakan pada dirinya yang itu menyempitkan dirinya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis Rasulullah dan ayat tadi, maka disinilah nilai kesabaran itu luar biasa, yang bisa mengalahkan nilai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala nilainya diganjar antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi orang-orang yang bersabar lebih dari itu. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahala mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ukuran sekali. Luar biasa dan luar biasa. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya fadilah, keutamaan, pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, demikian tidak pernah ada batasnya. Dan sayangnya banyak di antara kita yang lengah tentangnya, bahkan mengatakan aku telah bersabar,
padahal belum seberapa tingkatan kesabaran tersebut dari nilai sabar yang sebenarnya. Ada satu ayat yang mungkin patut untuk kita renungkan. Keberkahan dari kesabaran tersebut tidak hanya Allah berikan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam kesabaran mereka tersebut mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya bukan pamrih manusia. Kesabarannya bukan untuk mendapatkan fasilitas dunia, tapi kesabarannya ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk mendapatkan karunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kesabarannya wa aqamus shalah, dia senantiasa menegakkan salatnya dengan tepat, dengan tumanina, dengan sabar, sehingga nilainya maksimal. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bahkan dia pun mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dia butuh, tapi dia juga memberikan pada yang lainnya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ansar kepada kaum Muhajirin, ya. Yang Allah katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka lebih mengutamakan orang yang lainnya walaupun mereka sendiri membutuhkan. Subhanallah. Sungguh luar biasa persahabatan yang ada saat itu, yang belum pernah ada sejarah mencatat sebelumnya dan sudahnya, yang tidak ada bandingannya, sehingga Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa yang terjadi? Mereka menjalankannya dengan penuh kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mendermakan hartanya di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak hanya itu, wa yadra'una bis-sayyi'atil hasbi wa yadra'una bil hasan bis-sayyi' wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membahas perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Sakit memang disakiti, sakit memang dizalimi, tetapi mereka masih bisa memberikan senyum, mereka masih bisa memberikan maaf, mereka masih bisa berbuat baik dan semacamnya. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan karunia surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya mengatakan, apa itu uqbad dar? Surga tersebut jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka akan masukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yang itu pun akan diikuti oleh orang tua mereka yang baik, oleh pasangan-pasangan mereka yang baik, bahkan diikuti pula oleh keturunan-keturunan mereka yang baik. Tidak hanya itu, ketika mereka masukinya, kata Allah, wal malaku yadkhulunaha min kulli bab, dan malaikat memasuki yadkhuluna alaihim min kulli bab, memasuki mereka semuanya, menyambut mereka semuanya dari segala penjuru pintu yang ada di surga. Apa yang diungkapkan? Kata mereka, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian lantaran kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Selamat atas kalian lantaran kesabaran yang kalian lakukan di dunia dalam iman kepada Allah, dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, maka hunilah tempat ini, tempat yang terbaik di tempat surga ini. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari, jangan sampai iman hanya sekedar ungkapan. Jangan sampai yang namanya Islam hanya sekedar casing yang kita miliki, tetapi kesabaran untuk menopang itu semuanya agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh dari apa yang sebenarnya ada pada setiap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya dengan kesabaran itu setiap orang akan mendapatkan kemuliaannya. Tutur katanya tertata, tingkah lakunya pun tertata, imannya terjaga, dan dia tidak akan mungkin gampang diombang-ombangkan oleh fitnah yang lainnya. Kesabaran, sekali kesabaran, kesabaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, sabarlah kalian dan jaga kesabaran kalian itu.
dan jaga aturan Allah tersebut. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Agar dengan itu kalian benar menjadi orang-orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, untuk kita senantiasa bisa menjadi insan yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kesabaran ini benar-benar mendongkrak nilai keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kesabaran ini pula kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.